Di dunia digital sekarang ini kita udah dibombardir terus sama konten foto yang muncul setiap menitnya. Udah gampang banget untuk kita ke-expose dengan konten foto yang baru. Bahkan di-uploadnya itu setiap menit. Kalau misalnya kalian udah bosen dengan foto-foto di feed kalian tinggal refresh dan muncul foto-foto baru. Setiap foto-foto baru yang kita lihat di sosial media, kebanyakan kita hanya lihat dalam waktu beberapa detik saja. Momen dalam foto-fotonya kita lewatin secara gampang. Foto-foto di sosial media hanya sekedar satu titik air di laut yang luas. Momen-momen yang ada di dalam foto itu jadi hilang begitu saja. Tapi ada cara lain untuk mempertahankan momen-momen yang ada di dalam foto-foto kita itu, yaitu kita cetak fotonya kita. Zaman bokap nyokap gue masih muda, mereka kalau misalkan foto itu harus dicetak dan dimasukin ke album. Album-albumnya itu disimpan dengan baik oleh bonyok gue. Beberapa tahun kemudian, saat gue mulai sadar hidup, gue bisa menikmati foto-fotonya dari album yang dikumpulin oleh bonyok gue itu. Walaupun beberapa fotonya udah pudar, tapi momen dari foto-fotonya itu gak pernah pudar. Gue bisa lihat waktu bonyok gue masih muda kayak gimana. Gue bisa lihat waktu gue masih kecil kayak gimana. Gue bisa lihat gaya hidupnya bonyok gue tuh waktu mereka masih muda tuh kayak gimana. Semua momen-momennya itu tersimpan dalam foto-foto yang dicetak oleh bonyok gue. Foto yang dicetak itu bisa memberikan banyak arti bagi yang menyentuh fotonya itu. Dengan album-album itu, keluarga gue bisa menikmati momen-momen yang ada di foto-fotonya. Gue suka bikin album foto, tapi gue gak suka ngelakuin setiap saat. Kalau misalkan kayak bokap nyokap gue gitu ya, mereka tuh bikin albumnya itu biasa per momen atau per event. Misalnya kan kayak foto nikahan gitu, atau foto graduation anak, atau foto liburan ke tempat tertentu gitu ya. Kalau gue gak suka bikin albumnya berantakan kayak gitu. Gue lebih suka kalau bikin albumnya itu tahunan. Gue mulai bikin album itu sejak tahun 2020. Jadi waktu itu gue kepikirannya gue harus bisa dokumentasiin pas awal dia hamil sampai dia ngelahirin Ken. Dan dari sana gue hampir setiap hari bawa kamera, terus gue foto-foto, dan di akhir tahun gue kumpulin foto-foto yang menurut gue momen itu signifikan. Setelah itu gue kumpulin dan gue jadiin albumnya itu gue tanggalin, tanggal tahunnya tuh tahun berapa gitu. Udah gitu gue urutin foto-fotonya berdasarkan urutan tanggal jepretnya. Album dan foto-fotonya yang gue cetak itu biasanya gue transaksinya lewat Tokopedia. Linknya kalian bisa cek di bawah. Terus karena per albumnya itu cuman bisa nampung 200 foto, jadi foto-fotonya itu gue harus seleksi yang bener-bener signifikan momennya. Kalau misalkan kurang signifikan, gue nggak pilih, jadi gue simpennya langsung di hard disk. Udah gitu, so far gue baru bikin yang tahun 2020, 2021, dan 2017. Yes, 2017. Kenapa 2017? Jadi gue lagi mau bikin album zaman gue sama Dea masih pacaran. 2017, 18, dan 19. Cuman gue baru sempet cetak 2017, gue masih harus pilih-pilih foto yang ada di tahun 2018 dan 2019. Balik lagi, album-albumnya ini akan gue lakukan setiap tahunnya, dan gue berharap gue bisa melakukan ini sampai hari tua gue nanti. Supaya nanti pas di hari-hari tuanya gue sama Dea, gue bisa menikmati kembali momen-momen yang ada di foto-foto yang gua kumpulin. Biarin sosial media bekerja sebagaimananya, tapi kalian harus ingat bahwa sosial media itu nggak akan bisa menghargai foto-foto kalian seperti kalian menghargai foto-foto yang kalian cetak di album kalian. Oke, itu aja untuk video kali ini. Nama gua Hendry Ali, biasa gue dipanggil Ali. Jangan lupa komen, like, and subscribe. See you in the next video.